ngobrol habis itu dilempar batu dari belakang, kencang banget suaranya. Aku bertiga minta netralin lagi sama Kang Nanda karena memang bagian belakang itu yang paling serem. Kayak sarangnya dia di situ. Emang bagian belakangnya itu apa, ruangan apa atau ada apa? Pemandian jenazah. Aduh, ya pantesan. Terus akhirnya kita lagi ngobrol, setelah kita ke ruangan isolasi itu, Kak Fajar dia mencoba untuk jelasin bagian yang lebih dalam lagi, ke tempat yang lebih dalam lagi. Aku bilang udah nggak usah gitu loh, tapi dia masih kayak ngeyel gitu kan. Bener-bener lewat sosok hitam gundurwo gitu. Itu sebenarnya banyak banget yang nggak masuk ke episode, banyak banget yang nggak keambil karena memang bener-bener itu isengnya parah, ganti-gantian gitu. Abis kaki aku kram, Kak Fajar lewat gundurwo itu, terus kita dilempar batu. Terus semuanya kena, ada yang kesurupan gak sih selama di sana? Karena kita pernah loh, di episode kita tuh pernah ada yang kesurupan dan itu beneran. Itu ya emang soal beneran kan ya? Iya maksudnya kan biasa aja kalau misalnya di episode Eci pada saat itu juga ada kesurupan karena lokasinya mungkin lebih parah. Saya sangat bersyukur banget saya nggak dapat lokasi itu ya. Nah setelah kita panggil Kak Fajar, akhirnya pas mau balik lagi tuh kaki aku kram lagi. Akhirnya aku digotong sama kru ke depan dan akhirnya aku dinetralin sama Kang Nanda. Di bawah telapak jempol itu. Lagi behind kan? Iya. Tempat yang lekatnya. Iya, kita coba ke tempat yang lebih lega gitu. Iya. Iya. Kita coba dibopong. Dibopong aja. Tuh. Sakit. Urutnya kayak ketarik gitu loh. Kalau tikus-tikus kan gimana, ini di bawah jempol doang. Bener lo. Yuk, ini juga. Coba pakai Sepatunya. Sepatunya diambil tadi. Dibawa tadi Mas sepatu. Udah selesai itu kita sempet diem dulu kan. Diem dulu. Akhirnya kita lanjut lagi. Kita mau jelasin kamar yang di sebelah kiri. Tadi kan sebelah kanan itu kan yang tempat kakek-kakek itu kan. Sebelah kiri apa? Sebelah kiri itu kamar semua sih. Nah, yang di situ ada lagi yang lebih parah, lebih ganggu. Itu sosoknya gondrong gitu rambutnya. Kakek-kakek. Jadi kan itu kan panti jompo kan. Jadi banyak kakek-kakek sama nenek-nenek kan. Nah, kakek-kakeknya itu juga galak banget. Maksudnya? Gitu lah pokoknya. Baunya masih ada. Boleh minta tisu nggak? Mungkin tuh kamu minum. Enggak apa-apa. Aku udah biasa nyium-nyium bau-bau gitu, jadi udah biasa tapi enak bau aja. Baunya maksudnya bau melati, bau apa? Bau bangke manusia gimana sih? Bau darah, lebih tepatnya sih bau darah. Tapi selesai itu kita lagi buat manggil Timmy kan, biasanya aku kan megang boneka Timmy kan. Itu memang udah dimasukin juga sama nenek-neneknya. Sampai akhirnya aku nggak tahan untuk ya udahlah biar aja dia ngomong gitu lewat aku kan. Udah aku serahin aja kayak. Oh jadi dia masuk ke dalam badan Timmy, kamu? ya. Dia coba ngomong. Dia gimana tuh waktu itu interaksinya? Marah kah dia atau apa? Ngerasa terganggu? Sedih. Aku sih dengar ceritanya sedih ya, tapi ya dia ada lagi. Tapi dia nggak jelas, entar ketawa, entar nangis. Gitu deh, pokoknya dia minta. Jujur pikiran aku agak keganggu banget sama yang apa aku denger di sini. Karena lumayan peka banget sama apa yang dia cerita. Sinkronnya tuh yang aku dengerin tuh kayak dari tadi ke nggak tahu ya, karena ini jujur peka banget ini loh. Barusan tadi ada suara cewek. Itu yang dari tadi, makanya jujur ngebuat aku lemas dan pusing banget. Kenapa tuh? Dia sangat parah. Jadi aku lanjut aja ya, soalnya boleh deh. aku juga udah ngerasain nggak enak kan? soalnya. Ini suasana di studio jadi mulai nggak enak gitu teman malam semua. Auranya lebih parah dari episode kemarin, aku akuin jujur. Di episode itu memang kita teriak-teriakan itu maaf ya bukan yang gimana-gimana, tapi memang itu kita bener-bener capek kayak digangguin gitu, parah gitu, kagetin gitu, lebih ke ngagetin sih. Makanya kita sampai kayak teriak-teriak gitu. Dan ngagetin suaranya nggak pelan, kenceng. Dia kayak orang lempar batu kenceng banget gitu. Pasti kan orang otomatis kaget dong. Gimana sih orang yang kita biasa aja kalau dengar suara orang yang lempar batu aja kaget, gimana yang nggak kelihatan gitu. Akhirnya ya udah tuh, aku dibunderain tuh selesai nenek-nenek yang tadi aku bilang. Dia datang ke Timmy, tiba-tiba
dari kru namanya Kak Emon ya, waktu itu Kak Emon jatuh. Itu suasana makin gak enak. Jadi jatuh kenapa, maksudnya ditarik, didorong? selesai dia masuk ke Timmy, kan dia keluar kan, udah dikeluarin kan, dia keluar langsung masuk ke Kak Emon, dia kayak ngelewati gitu. Kak Emon gak kuat, akhirnya dia pingsan. Mungkin bukan kita kali ini yang uji nyali, tapi kru. Astagfirullahaladzim. Bang. Astagfirullahaladzim, bentar. Ya. Emon. Kakak, Emon. ini kru kita kenapa nih? Aku udah mulai. Sorry guys, jadi tiba-tiba kru kita ada yang tumbang gitu. Nah, akhirnya dicoba untuk dinetralin sama Kang Nanda. Kang Nanda lagi netralin Kak Emon. Dia juga sampai ketarik-tarik kan waktu itu Kang Nanda. Akhirnya aku coba untuk untuk komunikasi game juga. Oke. Belum sempet aku nyerahin diri buat interaksi gitu. Oke. Dari belakang tuh aku langsung kayak tiba-tiba kayak kecekik gitu, leher aku kayak sakit banget. Ci. Oh, kenapa sih jadi Allahu Akbar, Allah. Ini kenapa ini ada Air. Ini saya bingung, ambil air dong, air. Sendiri. ini kenapa sih jadi kayak gini? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan disiram. Jangan dijak salah. Bisa minum nggak nih? Jangan dulu. Tadi gitu. Gue jadi rasa gak enak banget. Halo. Please jangan nonton kek. Tolong. Loh, gue bingung nih. Soalnya nih Eci begini terus salah satu kru kita juga kena nih. Guys, ini dulu. Mereka tuh gak suka banget dia. Oke. Aduh. Aku langsung batuk-batuk nggak ngerti lagi mesti gimana. Itu ada temennya Kang Nanda juga sih waktu itu yang bantuin aku untuk keluarin kan. Itu langsung dikeluarin. Ya ampun. Ternyata yang masuk itu yang gondrong itu yang mau coba untuk Yang kakek-kakek itu. yang kan aku bilang memang di situ isengnya tuh iseng banget karena mereka tuh galak. Tahu sendiri kan kakek-kakek nenek-nenek kalau udah tua gimana sih emosinya nggak kekontrol. Iya, biasanya mereka akan lebih sensitif kan. Nah, biasanya kan emang kalau kita lagi aku masih deg-degan deh. Ini sebenarnya orang si nenek itu masih di sini gak sih? Kok dari tadi masih banyak suara-suara gitu ya? Masih. Itu sosoknya lagi digambar sama Kang Nanda, nanti kalian bisa ngeliat tuh kayak gimana. Akhirnya semuanya pada ngumpul ke sini. Hah? Yang dari atas. Hah? Gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Ada di belakang kakak. Weh, tumpah. Apa tuh? Apa di belakang aku apa? Apa? Itu sosok yang gede itu. Ini kaki aku tremor tau, sumpah. Emang bagian yang paling gak enakin tuh kayak gini, ceritain ulang lagi. Karena mereka benar-benar merasa terpanggil gitu. Aku dari tadi jujur gemeteran bukan karena apa ya, dinginnya, saya nggak terlalu dingin, cuman ya itu dia yang Emang kaki aku juga dari tadi tremor kok, jujur aja. Ini kalau boleh di shoot ke bawah, kaki kanan aku udah gak bisa diem nih. iya benar. Kayak panas dingin gitu jadinya, emang jadi pusing gitu loh. Nah, kenapa tuh? Dari tadi dia Eci ngeliat ke bawah terus, kenapa sih Ci? Emang serem banget di belakang aku kayaknya. Udah kelar Kang? Nggak mau lihat mukanya. Hah? Serem. Aku bersyukur banget aku gak bisa lihat, tapi jujur ya, yang aku sendiri gak bisa lihat aja, aku bener-bener jelas ngedenger kalau tadi tuh ada suara-suara kayak suara nangis, suara ketawa. Udah pasti bakal ikut ini. Nah, seruda itu ada. Aku coba gimana tuh, Kang Nanda boleh? Oh, iya. Udah, jadi. Iya. Ini buat teman-teman semua yang mau tahu sosoknya kurang lebihnya kayak gimana. Nah, kayak gini, aduh ini jujur serem banget sih. Boleh diceritain gak sih Kang sedikit banyaknya tentang nenek-nenek ini? Jadi nenek itu dulunya emang bekas di panti situ. Mungkin dia yang paling tua di situ. Nah, ini lumayan menakutkan juga. Mungkin yang goyangin bangku itu ya ini. Yang di sana itu, Ah. di sana.
Nah dia masih ada di sini. Di mana? Ini suaranya dia juga lagi kayak Iya. Di belakang Mas Eka. Masih. Udah jangan dipanggil-panggil ya Kang. Udah di situ aja kayak Kang nggak apa-apa. Jujur ini Iya. beneran panik loh. Kalau selain yang panti jompo, kayak panti jompo udah cukup serem ya. Aku jujur boleh kita ganti topik lah ya, lebih enak kayaknya. Selain panti jompo nih, Ci, ada nggak tempat lain yang berkesan juga gitu buat kamu? Tapi sebelumnya kamu pernah nggak setelah dari syuting itu mungkin masih digangguin gitu atau gimana nih sebelum kita moving ke tempat lainnya ya? yang kedua itu di gedung arsip. Oke. Karena sempet aku pegang Timmy, itu Timmy ditarik jatuh ke bawah. Maksudnya? Jadi aku lagi mau coba interaksikan sama Timmy kan, tapi nggak kuat. Aku juga nggak bisa nahan tangan aku sendiri, gemetar sendiri gitu. Akhirnya tiba-tiba Timmy jatuh ke bawah. Jadi aku lagi di lantai 2 atau lantai 3 gitu, aku lupa. Timmy langsung jatuh ke bawah sampai palanya pecah. Jadi di ujung Kayak sana sosok ini. ada sesosok mereka Hitam melihat gitu kan. Iya itu yang besar. Dia bilang kesini juga kalian gitu. Astagfirullah. Ya, Timmy kayak ditarik. Udah yuk ke bawah yuk. Iya. Mendingan ambil Timmy deh. Timmy jatuh. Timmy kenapa bisa jatuh? Jatuh. Permisi. Ayo kita turun tarik Timmy. Kenapa? Gak tahu dia mau coba berinteraksi tapi tadi berat. Tiba-tiba Timmy jatuh. Ditariknya sama siapa tuh? Kamu bisa lihat nggak? Itu ditariknya mungkin sama makhluk apa? Di situ sih cowok. Yang narik cowok yang di bagian sebelah kiri, gedung kiri kan kita udah pindah gedung kan, itu kita di bagian gedung kiri yang ditempatin uji nyali juga di situ. Itu kan sosoknya tinggi banget juga kan, gede kayak genderuwo. Nah iya kayak si genderuwo sih yang tarik Timmy. Karena memang di situ sebat dan banyak banget. Ada juga yang ketangkep kamera kayaknya ya. Coba kalau kalian nonton lagi di episode gedung arsip itu ada kuntilanak lewat di handphone. Iya, jadi kita lagi videoin, terus udah lewat di handphone, terus pas kita lagi nge-tag juga dia lewat lagi. Siapa sih yang megang? Jalan lingkar. Kayak memang iseng sih. Itu di gedung sebelah kanannya. Nah, lumayan nggak ada yang better berarti ya, dari dua-dua ceritanya sama aja serem semua. Nah, di gedung arsip kita kan katanya kalau misalnya ngomongin kayak gitu mereka suka datang kan? Ya ada dia datang juga. Yang mana nih? Yang di gedung arsip. Aduh, mereka ngumpul ya di sini. Aku lemes. Isengnya dia. Jadi aku gak enak badan, langsung keringet dingin. Tangan aku dingin banget. Ini bukan karena dingin AC loh. Iya. Terus selain yang sosok itu di gedung arsip itu ada apa aja yang ngebuat kamu masih keinget jelasin? Iya, sosok cewek yang kuntilanak merah itu. Dan ada beberapa juga yang datang dari danau. Nah, yang datang dari danau itu yang gangguin waktu itu ada dari kru juga kan dia. Yeah. Uji nyali ya Kang Nanda, itu namanya Kak Tanjung. Dia lagi uji nyali di situ. Dia benar-benar dinampakin sosok rambut. Nah, itu yang datang dari danau. Sebetulnya itu emang gokil juga sih. Maksudnya bukan emang gangguan di sana itu. Pak Tanjung pun pada saat uji nyali pun juga dia bilang gue kapok sampai nggak mau lagi untuk uji nyali. Tapi kalau misalnya aku sih nggak tahu ya, alhamdulillahnya selama aku syuting di Cermis, setelah syuting nggak ada kejadian apa-apa. Cuma biasanya ini aku jujur-jujuran, sebelum syuting Cermis, 1 hari sebelumnya atau mungkin di hari H atau beberapa jam biasanya sebelum syuting itu aku selalu nggak enak badan. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak sih setelah pulang syuting gitu ada masih tetap diikutin atau disingin? Apalagi Eci kan lebih sensitif ya, dia punya kelebihan juga. Kamu sendiri gimana, Ci? Kalau aku sih setelah syutingnya ya Pernah? itu pas di gedung arsip masih. Aduh. Jadi pas kita selesai ngetek kan lagi pada bersih-bersihin kan. Aku masih ngerasa nggak enak karena aku langsung diliatin arahnya dari danau gitu. Katanya sih isunya danau itu ada kerajaan ya. Yeah. Kang Nanda. Mitos Jadi di gitu. di dalamnya ada kerajaan gitu. Yang keluar itu sosok cewek pengantin.
Maksudnya gimana? Ada cerita apa gitu kamu mungkin bisa tahu? Jadi danau itu mitosnya. Mitos yang ada emang itu di situ ada batasan kita dengan goib. Jadi coba mungkin malam pun biasanya kalau misalnya danau itu masih ada yang suka mancing lah ya. Itu udah betul-betul tidak ada yang mancing sama sekali. Dan emang ada sosok pengantin, ada siluman pun juga ada di situ. Iseng lagi ya dia. Siluman, sosok siluman juga ada. Dan Kang Nanda kalau lagi interaksi ke sana jangan dipanggil lagi Kang. Udah banyak di sini nih, serem. ya jadi sebetulnya ini yang cewek, kita balik lagi Panti Jompo, ini cewek ini emang ngajak komunikasi mulu, ngajak komunikasi. Ya sih dari tadi dia Maksudnya? sudah bersuara di telingaku. Di sana juga dia bilang bahwa kalau nggak salah di sana itu ada sosok anak kecil di Panti Jompo itu, sosok anak kecil yang dibuang pada saat itu. Nah di situ ada, jadi anak kecil Jangan dengan ganggu dong. anak kecil sama sosok. Tunggu, kenapa Ci? Biasa dia kan iseng kan kayak Iya. mau ganggu lagi tapi aku nggak mau lagi. Udah mas. Maksudnya diganggu gimana? Aduh, episode kali ini gimana maksudnya diganggunya tuh? Dia nyolek kamu. Jadi anak kecil itu Mau ngajak main ya. Aduh, anak kecil yang ini yang diceritain sama gimana Kang? jadi anak kecil di sana di Panti Jompo itu dulunya bekas dibuang dengan sama ibunya. Dibunuh apa masih hidup? Dibuang kalau nggak salah di Panti Jompo itu sampingnya itu kali kalau nggak salah. Iya kali langsung kali. Kalau nggak salah ya. Langsung kali. Kalau nggak salah itu kali. Nah di situ dibuang di situ, berkumpul lah anak itu dengan nenek ini. Nenek itu menyampaikan, jadi supaya jangan sampai miss soal mitos yang di Panti Jompo itu. Nah sosok nenek ini pun juga masih ada di sini. Di masa Tadi sini aku dengar dia suara lagi. pengen dia komunikasi sama kita, cuma saya batasin. Oh, masih banyak yang mau datang sih. Suasana makin serem ya. Apa yaudah kali ya kita nggak usah bercerita banyak tentang itu karena agak ngeri-ngeri juga kalau semuanya harus datang ke sini kan suasananya udah gak enak banget. Yang mau cerita sama aku tentang cerita-cerita horor kalian yang pernah kalian alamin bisa banget, atau mungkin cuma mau dibacain juga boleh, mau cerita langsung sama aku di studio juga nggak apa-apa, atau kalau kalian nggak bisa datang kalian bisa cerita bareng aku via telepon dan kirimkan aja cerita kalian melalui bentuk tulisan ataupun voice note ke redaksi kita yang ada di bawah ini. Jadi ini udah gak kondusif nih menurut aku. Jadi kayak kita cukup sampai di sini. Terima kasih banget buat Kak Eci, terima kasih udah mau datang, udah mau sempetin. Terima kasih buat Kang Nanda, terima kasih buat yang udah datang ke sini. Terima kasih. Dan buat kalian semua juga terima kasih banyak karena udah nonton episode kali ini. Maaf tidak kita selesaikan karena menurut aku sudah gak kondusif lagi. Jangan lupa untuk tetap saksikan episode-episode Cermis di selanjutnya setiap hari Kamis setiap jam 7 malam di MOP channel. Don't forget for like, comment, and subscribe. Kalau gitu aku, Kak Eci, Kang Nanda, dan semua kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Duh, ngepot. Suaranya.